Hai guys, welcome back to my channel. Di video gue kali ini gue akan mereview HG Moon Gundam dari series HG UC atau HG Universal Century. Seperti ini penampakan box art depannya. Dia ada si Moon Gundam ya, lagi berpose di depan bulan. Tentunya namanya Moon Gundam. Dia ada nama atau nomor seriesnya AMS 123XX Moon Gundam Neo Zeon Prototype Mobile Suit. Udah bandai biru. Terus di sini dia ada logo seriesnya HG Universal Century. Di sini ada namanya Moon, Mobile Suit Moon Gundam. Oke, bagian depannya seperti ini. Overall dia gelap ya, backgroundnya. Biasanya kan kalau background HG itu kan agak-agak colorful atau lagi di luar angkasa atau lagi nembakin beam, tapi ini enggak. Dia overall gelap begini dan ada cahayanya dari si ini pantulan bulannya ya. Terus bagian sampingnya seperti ini, dia ada penjelasan berbagai macam gimmicknya. Nih dia lagi berpose bawa funnel nih depan belakang. Di sini ada detail nih, beberapa detail yang bagus nih yang ditulis di sini. Ini ada bagian rok depan, tangan, head sculpt atau kepala, pundak sama rok belakang. Terus di sini ada aksesoris yang kita dapat. Ada beam rifle, ada beam tomahawk, terus ada butterfly edge. Butterfly edge ini mungkin mirip dagger ya atau pisau kecil gitu. Dia nanti nyelip di bagian lengan. Terus ada namanya Psychoplates ya. Biasanya kita sebut funnel, tapi kalau di Gundam Moon ini namanya Psychoplates. Dapat 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 Psychoplates. Di sini ada berbagai macam posenya. Nih Moon Gundam lagi dia nembak, lagi pakai beam tomahawk, terus dia lemparin butterfly edge-nya, terus dia nih jadi si Psychoplates-nya bisa kita tumpuk jadi satu gitu. Tumpuk jadi satu. Oke, bagian sampingnya seperti ini. Ada gambar Moon Gundam-nya. Di sini ada nomornya 215, berarti rilisan yang ke-215. Si Gundam ini. Terus sampingnya lagi ada profil Gundamnya, bla 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 bla. Di sini ada bahasa Inggrisnya nih, dibaca aja. Oh, ini dia. Earth Federation Force codes information that Charles Nabel who went missing after the Great Conflict. Jadi si Federation ini ngambil ini ya, ngambil prototipe-nya Zeon buat mereka pakai gitu. Kalau nggak salah sih gitu ya di animenya. Dia muncul satu anime doang ya, OVA ya. Kalau nggak salah namanya Light of Light Chronicles ya. Jadi dia cuma satu episode yang show up si Gundam Moon ini. Ada gambarnya lagi berpose gitu. Terus dia ada tulisan Jepang nih, bla 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 bla. Gua nggak bisa baca tulisan Jepang ya. Seperti biasa label SNI. Terus bagian sampingnya lagi sama seperti yang ujung di sana. Ini ada Moon Gundam, ada nomornya 215, nomor seriesnya AMS 123X. Yap, gue rasa gitu aja ya. Untuk Moon Gundam ini boxnya dia lebih terasa eksklusif ya, karena nggak banyak corak background box artnya. Gundamnya cuman ya mungkin 3/4 doang yang kelihatan, jadi tertutupi oleh gelapnya gitu ya. Jadi dia meng-highlight si Psychoplates-nya sama bulan di belakangnya gitu. Unik juga sih. Jadi pembeda lah kalau ini tuh bukan series UC yang biasanya. Oke, lanjut ya. Seperti biasa kita mendapatkan manual book, jangan lupa dibaca. Ini penting, berisi semua info yang kita butuhkan. Di sini ada nih, ada speknya nih, bla 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 nya tuh. Ada weaponnya, apanya, speknya. Tulisannya Moon Gundam, Mobile Suit Moon Gundam, bandai biru. Di sini juga ini dia, ada developmentnya nih. Jadi awalnya itu Farguil ya. Jadi si Farguil namanya, terus jadi Moon Gundam, terus jadi Sazabi. Ini oh iya tuh, development proses Neo Zeon MS. Jadi awalnya ini, terus ini, terus ini. BTW gue nggak terlalu ngikutin animenya ya, jadi terutama UC. Jadi gue agak kurang paham sama alur developmentnya. Jadi kalau kalian lebih tahu atau mungkin lebih paham sama si Moon Gundam ini, coba tulis di kolom komentar.
Ini sama penjelasan weaponnya, beam rifle, pistol couplets, beam tomahawk. Yap, gitu aja manual booknya. Intinya jangan lupa dibaca, penting. Semuanya punya di sini. Oke, lanjut seperti biasa, gue akan melihat aksesorisnya dulu ya. Jadi kita dapat apa aja? Gue akan ganti dia ke kamera zoom. Oke, di sini yang pertama kita mendapatkan stand ya. Karena harganya lumayan mahal, jadi dia dikasih stand di dalam boxnya ya. Ini dia standnya. BTW standnya hitam aja begini. Menurut gue sih standnya lumayan bagus ya tuh. Jadi dia ada penyangganya gitu. Terus ini alasnya segi 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nya segi 6. Ada tangkainya 2. Terus kita juga dapat banyak perintilan nih. Perintilan standnya atau konektornya. Jadi kita bisa banyak ganti-ganti sesuai kebutuhannya. Terus di sini ada satu batang lagi yang kecil. Nah ini mungkin buat ini ya, buat nempelin si pesi kopletnya ya tuh. Jadi kita bisa nempelin gitu cuma satu sih. Jadi kita dapat stand yang menurut gue ini standnya bagus, lebih bagus daripada HG reguler lainnya ya, yang cuman bentuknya V gitu. Namun ya gue ada, nah nih. Ini biasanya kita dapat stand yang ini, yang reguler ini, yang alasnya V sama ujungnya bengkok begitu. Tapi kalau di Moon Gundam kita mendapatkan stand yang hitam ini dengan berbagai macam konektor dan perintilannya. Menurut gue oke banget, jos buat menyangga dia ya. Karena kalau kalian lihat tadi di gambarnya Moon Gundam itu dia agak gemuk ya, agak over armor gitu, armornya lumayan gede. Jadi perlu stand yang lumayan kuat juga buat nahan si beratnya Moon Gundam. Oke, lanjut. Terus kita mendapatkan si tadi namanya Psychoplex ya. Ini kalau di HG New namanya funnel. Jadi dia yang bisa terbang itu nembak-nembakin laser. Terus bisa jadi shield juga. Ini kita bisa lepas. Kalau nggak salah lepasnya di gini aja tuh. Jadi ada 8 ya, di kiri 4, kanan 4. Tuh gitu. Belakangnya merah transparan, depannya putih susu ya tuh. Kalau kalian lihat, di sini ada lubang, dia buat tempat konektor di backpacknya. Di sini ada cantolan, kita bisa geser-geser tuh. Kita bisa geser cantolannya. Ini kita bisa geser cantolannya gitu. Terus tadi sesuai gambar kita bisa lipat dia jadi 2. Mana yang gini ya? Tuh, jadi 1 ya. Dilipat 2 jadi 1 tuh. Sesuai manual book dan gambar tadi. Ikutin aja di manual book ada ya cara-caranya. Dia cara ngelepasin ininya, terus cara masang-masang si konektornya tuh. Jadi lumayan exciting lah buat bongkar-bongkar ini. Menurut gue lebih bagus ini ya daripada Moon Gundam, karena Moon Gundam tuh apa ya, yang harga reguler ya, dia kayak rapuh gitu. Tapi kalau ini enggak. Kalau ini lumayan kuat tuh. Meskipun konektornya enggak terlalu ini ya, enggak terlalu pakem ya, atau enggak terlalu klop, tapi lebih kokoh yang ini sih tuh. Kalau dibilang ada detailnya ada sih itu, beberapa garis-garis, diagonal-diagonal, ada bulatan-bulatan. Terus di sini ada konektornya nih, si packmail dan ininya kelihatan tuh, sambungan-sambungan frame tuh ya, tuh sekilas kayak tembus pandang ya tuh. Ya intinya konektornya pada lumayan muncul lah, lumayan timbul, terlihat gitu. Karena si part merahnya ini part clear ya, semi clear ya tuh. Tuh, jadi ada beberapa sisi yang kelihatan. Oke, kita pasangin lagi. Tadi gini ya, kok salah? Ya kayak gitu. Gue lebih suka aja begini sih, bentuknya kayak V gitu. Tuh. Dapat Psychoplex namanya. Terus selanjutnya kita mendapatkan ini beam rifle. Dia beam rifle lumayan gede. Ini kalau kalian ingat ya, ini mirip Sazabi ya, bentuk-bentukannya, model-modelannya. Jadi meskipun dia beam rifle tapi ukurannya lumayan gede, lebih gede daripada beam rifle Gundam lainnya ya tuh. Jadi di sini ada gripnya buat megangin tuh gitu. Di sini ada grip bawahnya atau handle ya, handle. Gue lebih suka nyebutnya grip sih daripada handle, tapi nggak apa-apa kita sebut handle juga. Di sini ada bagian amonya tapi nggak bisa dilepas tuh. Ini bagian amo ya, atau amunisinya. Di sini ada mountatnya, di sini ada ujung rifle-nya, di sini ada apa namanya, holder buat di pundaknya gitu. Jadi kita dapat beam rifle yang lumayan gede, mirip-mirip punya Sazabi. Terus ada detailnya bagus banget tuh.
Karena emang selain sendinya yang lumayan banyak, detailnya si Moon Gundam ini lumayan oke sih. Tuh, dapat beam rifle yang bagus banget. Oke, lanjut kita dapat beam tomahawk ya. Ini kalau di Sazabi atau Sinanju kita dapat sepasang ya, tapi kita cuma dapat satu nih. Jadi dia kampak semi pedang gitu. Gagangnya putih, outputnya pink ya. Tuh di sini ada bagian yang melengkung, ini untuk kampaknya, dan di sini ada bagian yang mencuat jauh, di sini ini untuk bagian pedang. Jadi dia multifungsi ya, bisa jadi kampak, bisa jadi pedang. Namanya beam tomahawk ya. Tuh jadi kan dia base nya prototipenya Zeon ya, jadi ada ciri khas Zeonnya lah tuh. Detailnya bagus, efek output beamnya nggak cuma sekedar lurus doang, tapi ada lika-likunya, ada tajam-tajamnya tuh ya. Tuh kalau kalian bisa lihat, tuh ada detail-detail output beam ya. Di handle ya, atau holdingnya juga ada tuh. Ada detail-detail yang mantap. Ya begitu. Terus kita juga dapat manual opsional hand. Kita dapat 3. Ini tangan trigger di tangan kanan. Jadi untuk tangan kanan dia bakalan nempel di bagian kanan. Terus dia buat megang si beam beam rifle ya tuh. Tuh tapi detailnya bagus itu, tuh detailnya bagus ya, jari-jarinya ada detailnya gitu, meskipun kecil tapi dia oke tuh. Ditutup tangannya putih, ada detailnya, jari-jarinya oke banget, ada detailnya juga. Terus kita juga dapat tangan terbuka atau tangan santai. Ini tangan terbuka ini kiri kanan ya, jadi sepasang. Dia untuk berpose seperti tadi di box artnya, dia berpose untuk tangan kebuka gitu. Detailnya juga bagus tuh. Tuh ya, tuh detailnya bagus tuh, jari-jarinya ada garis-garisnya, telapak tangannya agak tembem. Nah ini udah gua marker dikit. Tuh. Dapat sepasang tangan terbuka dan 1 tangan trigger. Tuh keren banget sih. Oke, selanjutnya kita dapet ini namanya butterfly edge atau dagger ya, dagger. Jadi dia modelnya kayak dagger gitu atau pisau kecil, cuman dia beam. Nah, jadi dia ini kalau di Justice ya, iya Justice ya, seingat gue Justice ya. Di Justice tuh dia ada semacam gimmick pundak yang bisa dicopot. Nah, kalau itu namanya beam boomerang, kalau ini namanya iya, jadi singkatnya ini adalah beam dagger ya. Cuman dengan efek beam. Pisau dagger ya, cuman dengan efek beam. Ya begini ujungnya ada efek beamnya warna pink tuh depan belakang gitu, jadi dia fungsinya dilempar ya, sama kayak boomerangnya Justice, cuman dia lebih kecil dan lebih simple. Jadi ini bisa kita copot nih si beamnya ini, terus kita lipat nih, kita lipat, nah gitu, set, nah gitu, jadi gimmicknya tuh gitu. Terus ya gini aja, nggak ada gimmick lainnya. Jadi dia fungsinya emang cuma buat apa ya? Buat ini sih, serangan jarak dekat sih ya kalau nggak salah. Tuh dia gitu. Butterfly edge atau dagger, beam dagger. Dapat sepasang di kiri kanan. Nanti dia ada tempat di lengannya Moon Gundam ya. Nih. Oke, begini aja. Oke, selanjutnya aksesoris lainnya apa ya? Terus kita juga dapat si ini. Jadi dia ada semacam konektor pengganti gitu. Ini konektor yang diam ya. Jadi dia dari awal tuh begini doang tuh. Ada detailnya juga. Jadi dia tangkai untuk si ini. Tangkai untuk si funnelnya atau versi couplets. Jadi dia ini nempel di backpack. Terus si ini nempel di sini, nempel di lubang yang di tengah tuh gitu. Kenapa dia pakai yang ini? Karena ini istilahnya tuh part pengganti ya buat konektor yang dipajang gitu. Jadi kalau mau dipajang pakai si versi coupletsnya ini, dia pakai yang ini, si konektor ini atau tangkai yang ini tuh. Jadi dia begitu.
dan dia juga pasti lebih kuat ya daripada yang konektor yang ada sendinya. Kalau pakai konektor yang ada sendinya nanti dia gampang letai atau gampang copot. Tuh, jadi dia pakai ini. Terus kita juga dapat part sisa nih, ini ada part sisa. Ini konektornya si Psychoplates dapat sepasang nih sisanya. Tapi kayaknya nggak ada gunanya sih, soalnya Psychoplates-nya kan cuman begitu doang ya tuh. Nggak ada part yang bisa dipasang lagi sih. Nah, tuh ya, jadi gitu aja tuh, simple. Jadi nyopotnya agak ditarik ya, tuh agak ditarik ke atas. Jadi dia masuk. Jadi dia modelnya ini ada konektornya, jadi dia masuk begitu, terus diturunin ke bawah. Tuh. Sampai bunyi klop kalau mau dicopot begitu. Diangkat sedikit, tuh, tarik keluar gitu. Ini 1 dari 8 tuh. Ini namanya Psychoplates. Yang ini sama lah, panel fungsi juga sama. Oke, lanjut kita lihat si body Moon Gundamnya ya. Dia seperti apa sih? Nah, ini dia body Moon Gundamnya. Mantap. Jadi dia overall bentuknya seperti ini. Ayo, kalau kalian ingat dia bentuknya mirip apa? Yap, dia agak-agak mirip Sazabi. Tapi ini speknya udah Gundam gitu loh. Seperti ini dia. Armor atasnya dan pundaknya ungu, kepalanya putih, bagian perutnya merah, Y sampai kaki. Ya, terus Y sampai kakinya putih, tangannya putih, sepatunya ungu. Bagian depan, bagian kiri, bagian belakang, bagian kanan seperti ini. Kita lihat kepalanya dulu ya. Ini btw udah gua markerin semuanya, jadi biar detailnya terlihat jelas gitu. Seperti ini dia kalau dilihat dari dekat. Moon Gundam, head clubnya atau kepalanya overall berarmor putih. Ini ada bagian tengahnya merah, tanduknya putih. Di sini ada stiker 1 nih di kepala nih berwarna hijau. Terus stiker matanya hijau, jenggotnya atau dagunya merah. Dia yang uniknya ada tanduk lagi di belakangnya, jadi kayak pakai sanggul gitu ya. Di sini ada beberapa garis hijau ya. Ini btw gue pakein marker biar beda aja gitu ya. Karena dia menurut manual booknya atau di ini di gambar sini nih dia ada nih garis hijau nih. Ini sebenarnya nggak ada ya. Jadi gue pakein marker gitu biar hijau. Biar lebih detail aja gitu. Jadi daripada cuma putih doang polos, gue pakein marker hijau sama marker hitam. Dia bentuk kepalanya begini aja ya, unik. Gue suka, detailnya juga oke. Di sini ada Vulcan gunnya nih di bagian atas tuh. Terus bagian belakangnya dia ada stiker juga hijau nih nyelip di tengah sekecil. Terus ada detail-detail juga tuh. Pokoknya detailnya udah gue hitamin semua lah sama marker tuh. Kepalanya bisa kita tengokin kanan kiri manggut gitu. Cuman ini dia sendinya agak longgar ya atau agak loose, tapi nggak apa-apa, masih lumayan buat di pose tengok gitu tuh. Terus di bagian bodinya atau armor badannya dia berwarna ungu. Terus ada ciri khasnya nih si katup udara ini yang warna kuning. Jadi ciri khas Mobile Suit Federation ya, ada katupnya gitu. Terus bagian perutnya dia ada part selang. Ini ciri khasnya Mobile Suit Zeon, ada selangnya gitu mencuat di perut. Warna merah, armor warna ungu. Terus bagian waistnya dia melebar ke depan gitu ya. Di sini ada thrusternya, mungkin buat ngerem. Sampai sekarang gue juga nggak tahu sih fungsi thruster yang di depan sini nih buat apa. Apakah buat ngerem, apakah buat balancing doang gitu. Tapi sih menurut gue itu buat ngerem sih fungsinya ya. Terus ini nggak bisa digerakin. Roknya udah gue potong jadi 2 karena dia partnya lumayan gede, jadi aman-aman aja buat dipotong 2. Jadi dia nggak bakalan copot. Terus rok sampingnya kita bisa naikin gitu, kita puter-puter. Nggak bisa ternyata, cuma bisa naik turun doang tuh. Terus rok belakangnya kalau kalian ingat ini mirip banget sama Sazabi, detail oke banget. Ini ada part putih, terus di tengahnya ada part abu-abunya gitu. Detailnya juga banyak, garis-garis bulat-bulatan. Oke.
Terus di bagian backpack ada boosternya 2. Yang backpacknya begini aja, ikutin ini ya, Gundam RX78 ya kalau kalian ingat tuh, backpacknya begini. Terus di sini ini seharusnya tempat beam saber tapi diganti sama konektor ini, konektor backpacknya. Ini tadi yang gue bilang konektor yang bisa dilipat, tapi kita bisa pakai konektor yang standstill atau yang diam begini. Jadi fungsinya apa? Fungsinya biar nggak letoy kalau dipajang gitu. Tuh, jadi dia begitu modelnya. Kayak gini ya. Gitu kalau nggak salah itu. Jadi Moon Gundam, nah gitu. Tuh. Nah gitu tuh fungsinya. Fungsi si konektor standstillnya. Kalau diposain biar nggak letoy itu. Oke, mantap. Terus tadi di sini ada lubang nih tengah sini nih. Tuh, ada lubang di tengah. Ya nih. Ada lubang di tengah, dia fungsinya buat nyimpan si handle tomahawk ya. Jadi tomahawknya bisa disimpan di sini. Kalau nggak salah sih begini ya. Gimana sih? Gini sih. Gimana ya? Gue lupa. Ya kalau nggak salah begini ya. Bukan. Nah, gitu ya. Bentar. Gue juga lupa nyimpennya gimana sih tomahawknya. Dia di bagian belakang tomahawknya. Oke, jadi dia begini nyimpennya. Jadi sorry gue juga agak lupa ya. Jadi si tomahawknya nyimpennya sebegini sih kalau nggak salah. Begini. Nah tuh begitu. Jadi tomahawknya disimpan di belakang di situ tuh. Jadi dia ngambilnya lewat belakang apa samping ya gitu. Set. Tuh gitu. Nah gitu dia tomahawknya disimpan di belakang. Nah oke, mantap. Ini kita copot dulu kali ya biar nggak ngalang-ngalangin. Ya ini tomahawknya di belakang lah intinya. Nah gini tuh, nah tuh si tomahawknya di belakang sini tuh. Tuh ya begitu tuh. Si tomahawknya ditaruh di atas backpack di belakang. Terus bagian tangannya ini armor pundaknya mirip banget Sazabi. Di sini ada detail-detail thrusternya. Di sini ada shoulder padnya yang tinggi banget. Di sini ada bagian thrusternya juga nih ya. Di sini kuning nih di ujung sini. Ini ada armor ke bawahnya bisa kita gerak-gerakin. Kita bisa naikin, kita bisa puter. Set nih bagian ini bisa kita putar, ada sendinya. Terus ini sebenarnya udah double join, cuman dia agak nggak kelihatannya tuh. Ini sebenarnya udah double join nih. Hati-hati karena ini sendinya agak kebuka gitu. Jadi dia partnya kayak dicapit gitu ya. Kalau salah-salah muter nanti takutnya malah kebuka atau patah. Oke, nah di sini armor tangannya overall warna putih, ada detailnya banyak. Terus di sini ada part kosong. Ini buat nempatin si butterfly edge-nya. Nih nih. Nah, tadi udah dilipat, kita bisa taruh dia di sini tuh gitu. Nah, tuh. Jadi dia nempel di bagian lengan samping. Pergelangan tangannya gini aja, tutup tangannya putih, tangannya abu-abu. Satunya overall sama, bisa kita putar-putar, naik turunin. Sini kita rentangin. Kita rentangkan tangannya seperti ini. Kita bisa tekuk juga. Ini bisa kita gerakin juga, ya overall sama. Terus kita bisa taruh juga si tomahawknya, si butterfly edge ya. Jadi dia kalau dipegang tuh begini sih. Semacam pisau dagger. Tuh kalau dipegang begini dia. Pisau dagger untuk Moon Gundam. Oke, gue rasa gitu aja. Bagian atasnya udah, terus tinggal kaki. Ini karena roknya bisa diangkat, jadi kita bisa lumayan tinggi ngangkat kakinya nih. Kita bisa angkat dia segini, segini doang ya. Ya jadi dia ada gimmick gitu ya tuh, ada gimmick sendi gesernya di bawah tuh. Jadi dia bisa digeser gitu. Buat memperluas gerakannya atau biar lebih luas, kita bisa angkat dia. Angkat dia segini aja ya. Yap, segini aja tuh. Kita bisa tekuk. Jadi di sini udah double join. Jadi di sini ada part yang terpisah gitu dua. Ini bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Jadi armor dengkulan nempel di bagian tengah tuh. Detail kakinya bagus banget, tuh banyak. Terus ini ada thrusternya di ujung sini. Di sini ada detail kabelnya.
Ini bagian paha atas bisa kita putar tuh. Terus ini pelindung kakinya bisa kita angkat tuh, set tuh. Terus sepatunya bisa kita gerakin juga, maju mundur ke samping ya, gerakannya luas banget tuh, bagus. Terus bagian belakangnya ada katupnya, bisa kita buka tuh. Nah di sini ada booster juga tuh gitu, detailnya bagus banget tuh. Kita bisa ke bawahnya juga ya, sepatunya lumayan jauh tuh. Terus di bagian belakangnya di sini ada konektor, ini buat nyantolin konektor standnya, jadi dia nempel agak ke belakang gitu, karena di bawahnya sini nggak ada. Jadi di sini fokus ngecengkram si part konektor pahanya ya tuh. Jadi di sini tuh, di sini nggak ada, dikosongin terus diganti di agak ke belakang gitu tuh. Terus kaki satunya lagi overall sama, bisa kita angkat juga segitu aja ya tuh. Kita bisa tekuk, dia sama double join. Ini ada part di tengah, di bawah sama di atas. Detailnya juga ajib. Ini ujungnya bisa kita angkat, terus kakinya bisa kita naikin, kita turunin, lumayan jauh, kita putar kiri kanan karena di sini ada sendi putarnya tuh. Terus bagian belakangnya juga juga ada funnelnya, bukan funnel sih, kayak katupnya gitu buat booster tuh. Yap, overall ini sendinya bagus banget sih, sendi dan detail oke banget. Senjatanya juga oke, bagus. Oh iya, tadi ada si ini ya, si tangan trigger ya. Nih si trigger hand, kita buka di bawah gini, terus kita pasangin si beam rifle-nya di sini nih. Gampang ya, kita tinggal pasang lagi. Ini buat di tangan kanan ya. Jadi kalau di tangan kiri kayaknya nggak bisa pakai ini deh, si beam rifle lah. Di tangan kanan kita copot, kita pasangin beam rifle-nya, nah, untuk gitu. Set, nah gitu. Lebih cakep ya pakai weapon. Terus di si ini dong, si funnelnya atau si plate si komu. Nah tuh dia kalau dipasang semua jadi begini. Set, nah tuh Moon Gundam oke banget. Yap, itu dia si Moon Gundamnya kalau udah pakai senjata. Terus tadi kan ada si tomahawknya, kita copot aja lagi. Kita pasangin si tomahawknya sama efek beamnya begini. Yap, terus kita pegang di tangan kiri. Iya gitu ya. Kok agak sedet tapi nggak apa-apa. Oh, dia harus dibuka dulu cuy. Jadi harus dibuka dulu ya, baru bisa masuk si tomahawknya. Gue pikir dia bisa masuk sekalian gitu ya, ternyata harus dibuka dulu, tutup tangannya. Nggak ribet tapi nggak apa-apa. Nah gitu. Nah gitu. Moon Gundam dengan full weapon atau full attachment gitu. Oh iya, tadi ada stand, kita colok standnya di bawah belakang nih, kita colok. Nah oke, dia udah dipasang begitu. Yap, jadinya Moon Gundam dan full aksesoris. Oh ya, BTW tadi si part ini ya, si part konektor ini sebenarnya dia bisa dibuka nih. Nih, si part konektor ini sebenarnya bisa di extend. Emang sih kok nggak fokus. Bikin dulu ya. Nih gini kan, nih gini. Dia bisa di extend jadi panjang gitu. Nah, jadi kalau dia lagi nggak ada backpack ya bisa dilipat. Kalau nggak ada bisa di extend panjang gitu. Tuh. Tapi gue lebih nyaranin untuk pakai yang si konektor ini ya, konektor yang standstill ini ya, tuh. Jadi dia buat dipajang, kalau di pose-pose begini dia nggak bakal letoy gitu. Jadi ini buat ini aja, buat apa namanya, buat pengganti aja gitu. Kalau nggak ada vanilla bisa pakai ini, kalau ada vanilla bisa pakai yang satu ini nih. Jadi dia udah di setting miring gitu ya, jadi sesuai sama posenya gitu. Sudah sesuai pakemnya lah, miring-miring gitu tuh, Gundam. Oke, aksesorisnya udah semua. Terus nggak ada lagi yang bisa kita review lagi ya, udah semuanya lengkap. Masih tangannya doang sini, tangan yang membuka ya, biar nanti dia bisa pose kayak gitu nih, kayak di box artnya gitu. Kan tuh di box artnya kan dia bisa berpose lepas tangan ya. Tangannya lepas gitu ya, tuh. Jadi dia pakai tangan yang ini nih. Ya paling itu aja.
Menurut gua ini secara warna nggak terlalu slek ya, tapi ya karena dia Xeon Mobile Suit mungkin kebanyakan gelap ya kalau Xeon itu ya. Merah marron, ungu atau hitam gitu, atau mungkin warna abu-abu ya. Tapi warnanya lumayan oke. Gimmick atau senjatanya banyak. Ada Tomahawk, ada Rifle, ada Butterfly Dagger atau Butterfly Edge. Terus artikulasinya lumayan oke. Yang bagian pahanya sih yang nggak terlalu bebas, tapi ya secara keseluruhan ini sendinya bagus banget ya, bagus. Oke, gue suka. Terus detailnya jangan ditanya lah, banyak detailnya. Makanya harganya 300-an plus ya ini, kalau kalian tahu ya harganya 300-an lebih. Jadi sendinya, jadi detailnya udah pasti banyak dan sendinya udah pasti lumayan bebas bergerak. Ya bagus lah, gue suka. Warna oke, senjata oke, artikulasi oke, detail oke banget detailnya. Ya gue rasa gitu aja ya review untuk Moon Gundam. Gue suka banget sama modelnya atau desainnya ini. Didesain oleh si IP Gyobu ya, yang ngedesain kroco-kroco di series Ibo ya. Jadi dia tuh ciri khasnya gitu dia. MS-nya agak bulat, terus partnya atau armornya gede-gede nih. Si armornya ya tuh, armor ininya agak-agak berisi atau besar. Dan dia agak pendek ya. Ini kalau dilihat sih dia agak pendek sih. Dari ukuran proporsi tingginya sama gede armornya tuh kayak kurang slek gitu. Kayaknya sih masih mending Sazabi ya. Sazabi tuh meskipun agak-agak bantet atau armornya gede, tapi dia klop gitu sama proporsional badannya. Tapi ini nggak apa-apa, gue juga suka desain yang ini si Peggy-Obu buat ya. Oke, gitu aja reviewnya untuk Hagemon Gundam. Gimana menurut kalian? Apakah ini bagus? Apakah kalian juga suka? Tulis di kolom komentar. Kalau gue suka banget sih dengan semua kelebihan Mokit ini yang dihadirkan. Dapat stand, dapat senjata banyak, detail oke, artikulasinya bagus. Menurut gue ini worth it untuk dibeli meskipun harganya 300 plus ya, atau mungkin bisa sampai 400 ya sekarang ya. Tapi ini pas gue beli masih 350-an tuh si Moon Gundam ini. Oke, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share video gue agar gue tetap semangat untuk bikin video review ke depannya. See you in the next video. Dadah. Ini BTW gue kayaknya sih bakalan ngakip nih Gundam ya, nggak bakal gue jual. Soalnya bagus banget sih. Oh iya, ada lagi yang P Bandai ya, si Hage Farguil namanya ya. Farguil sama si ini. Jadi ada Moon Gundam juga, cuma dia P Bandai. Warnanya kalau nggak salah mirip MK2 ya, agak-agak ungu gitu, ungu hitam nih. Nih si Farguil ini P Bandai ini. Jadi gue belum bisa beli. Oh iya, gue juga baru ini si Sazabi-nya yang versi RG. Jadi gue belum ada uangnya buat beli Sazabi ini. Mungkin nanti kalau ada uang gue bakalan nge-review yang HG-nya aja ya, yang versi HG, yang murah-murah aja. Versi HG-nya pun mungkin bisa sampai 300-an sih yang barunya. Atau ya nanti gue bakalan cari yang second lah, yang aksesorisnya masih bagus dan lengkap. Kayak gitu aja reviewnya. Ini gue suka banget sih. Buat kalian yang suka tantangan, yang udah bosan ngerakit HG-HG biasa, bisa coba si Moon Gundam ini dengan berbagai macam kelebihannya. Minusnya paling ini sih. Minusnya paling dia agak-agak susah dipose tentunya karena armor gede-gede untuk mentok tuh. Terus paling sama di proporsional badannya agak kurang matching ya sama armor gedenya. Dan tentunya dia berat ya, jadi dia nggak bisa pakai stand yang reguler tipis-tipis itu, harus pakai stand yang ini. Tapi untungnya kita dapat stand bawaannya, oke banget. Oke, gitu aja ya. Tadi ada sedikit tambahan, jadi gitu aja reviewnya. Dadah.